Kisah nyata ini terjadi di tahun 2020. Acara reuni sekolah yang seharusnya seru dan menyenangkan malah jadi sebaliknya. Pada malam itu, suasana berubah menjadi gelap. Mungkin karena kita terlalu banyak bersenda gurau di tempat itu. Saya berniat untuk tidak membuat konten saat itu karena saya fokus untuk bersenang-senang, namun malah sebaliknya. Malam itu malah berubah menjadi horor. Awalnya sejak itu saya ditelepon oleh teman saya berinisial A, teman seangkatan di sekolah dasar. Katanya, "Dra, kita ada reunian. Villa dan makanannya udah ada. Kamu tinggal datang aja. Pasti seru kalau kita kumpul lagi." di hati saya, wah mantap ini. Kebetulan saya tidak ada pekerjaan. Sangat bagus untuk menambah mood agar tidak stres dan pasti seru bisa ketemu teman lama lagi. Saya sudah berada di lokasi bareng teman seangkatan. Tempatnya luas dan villanya cukup besar. Ada taman bermain dan di sebelahnya ada jembatan kecil. Banyak pohon cemara yang cukup besar. Dan setelah beres Jumatan, kami para laki-laki mulai mempersiapkan peralatan memasak. Dan untuk para perempuannya bagian memasak. Yang lain juga ada yang bermain ponsel dan bahkan ada yang mabar bermain Mobile Legends. Para perempuan sudah tidur dan kami para laki-laki berjaga-jaga di malam hari. Kebetulan saya jaga di luar di balai-balai dengan teman yang berbeda. Kebetulan ada colokan charger di balai-balai, jadi lebih santai. Tiba-tiba, di atap balai-balai seperti ada seseorang yang melempar batu. Suaranya sangat keras. Tidak mungkin ada orang lain selain kita. Memang di sini sangat gelap, hanya sedikit cahaya dari kerlap-kerlip lampu kecil yang sering digunakan untuk acara ulang tahun di sekitar balai-balai. Batu yang dilemparnya itu tidak ada. Tentu itu batu besar, pasti bakal ketemu kalau dicari, kata teman saya. "Dra, kareng henteu, tadi jika aya nu mabet, coba pariksa." Oh, paling ge dahan nu murag dina tangkal, da batu lagi eueuh di sentran ge. Saya berusaha berpikir positif karena saya tahu itu bukan ranting. Niat saya ini untuk menenangkan teman saya yang mulai panik. 5 menit kemudian ada suara lain di tembok terdengar seperti ada seorang yang mengetuk sangat jelas. Teman saya langsung kaget. Dia juga mendengar tapi saya berusaha untuk tetap santai. Mungkin itu cicak yang sedang kawin. Para cicak sering memukuli ekornya kalau lagi mau kawin. Teman saya yang belum pernah mengalami hal mistis tiba-tiba wajahnya membiru karena ketakutan. Teman saya yang lain datang. Kebetulan teman saya yang satu ini memang terkena "Woi, Dak, udah mulai larut nih. Kalau ngantuk tidur aja, biarkan saya yang jaga sendiri." Kami benar-benar mengantuk dan saya mulai naik ke atas untuk bergabung dengan yang lain. Memang villa ini cukup besar, jadi hawanya sangat berbeda kalau sudah malam. Nah ini, sudah mulai di puncak keangkerannya. Temanku yang terkenal pemberani itu mengalami hal-hal mistis yang sangat barbar. Karena saya tidur nyenyak, entah apa yang terjadi saat malam itu. Di saat sudah subuh, anak-anak semua pada kumpul dengan wajah serius. Teman saya yang terkenal pemberani itu langsung muram. Katanya, pada jam 2:30 malam dia bergelut dengan hal-hal mistis. Dia bercerita kepada kami bahwa dia pikir ada pencuri yang sedang mengawasi villa ini. Katanya, "Gue lihat seperti ada orang yang tinggi mengawasi tempat ini." dia langsung keluar dan dia cari-cari tidak ada. Teman saya itu wajahnya cukup pucat karena belum tidur sama sekali. Teman saya itu langsung masuk lagi, duduk di ruang tengah dan langsung mengambil ponselnya dan langsung bermain game. "Lah, gue lupa gorden di dapur belum ditutup." Katanya, ketika teman saya melihat ke depan jendela dapur yang belum ditutup, tiba-tiba ada sosok tinggi besar putih melihat kanan kiri sangat tinggi, wajahnya hitam tapi berpakaian serba putih. Tiba-tiba tubuhnya panas dingin dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia seperti diikat, tidak bisa bergerak. Yang anehnya, jendela itu kan tinggi, pasti yang terlihat hanya wajahnya saja. Tetapi sosok yang mengintip sambil berjongkok itu melihat ke dalam jendela. Dan dia langsung refleks dong memotonya pakai kamera handphone. Dan hasilnya gila, temanku langsung nunjukin penampakan di HP-nya dan dibuat history di WA.
Anak-anak langsung ketakutan dan untungnya kita gak akan menginap lagi. Dan teman-teman lainnya langsung pulang karena takut. Efek samping dari kejadian itu, teman saya terlihat seperti ada goresan di bawah dagunya yang sangat merah. Katanya panas banget. Ya intinya dari cerita yang saya alami, kita ambil pelajaran. Sebelum berkunjung ke tempat yang baru kita singgahi, kita harus selalu berdoa dan jangan berlebihan. Intinya, kita jangan seenaknya dan harus menjaga etika. Memang benar bahwa makhluk yang tak kasat mata selalu mengawasi kita saat tempatnya disinggahi. Pengalaman ini cukup menakutkan dan baru pertama kali saya merasakan hal mistis bersama teman-teman lainnya. Biasanya hanya diri saya sendiri yang merasakan akan hal itu.